Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang almarhum kakek dan nenek semasa hidup dulu tinggal di suatu daerah pedalaman Lampung Timur. Desanya terletak di tengah hutan. Kalau ke tempat itu harus melalui perkebunan sawit, kapas, karet, dan rawa-rawa. Menurut bapak, jaraknya kira-kira 40 km dari jalan utama, yaitu jalan lintas Sumatera. Kala itu mereka ikut program transmigrasi, yang mana setiap lebaran aku sekeluarga pasti datang ke sana. Seru perjalanannya, dimulai dengan kapal laut Selat Sunda, lintas Sumatera, Bakauheni Teluk Betung. Aku sangat menikmati perjalanannya. Karena sudah tua, kakek meninggal 4 tahun yang lalu dalam tidurnya, sedangkan nenek meninggal 1 tahun sebelumnya. Sejak mereka meninggal, aku tidak pernah mengunjungi tempat itu lagi, dan peristiwa yang akan aku ceritakan ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, tepatnya waktu aku masih kelas 5 SD. Perjalanan ke rumah kakek selalu menggunakan mobil. Biasanya bapak yang duduk di belakang kemudi, sedangkan aku duduk di sebelahnya. Aku suka sekali memperhatikan barisan pepohonan kelapa sawit ketika mobil berjalan di tengahnya. Ratusan kelapa sawit berbaris rapi membentuk terowongan di antara barisannya. Indah sekali. Pemandangan itu banyak terlihat antara Bandar Lampung dan Bergen. Di kota kecil bernama Bergen ini, jalan aspal berakhir. Selebihnya, kami harus bergoyang selama beberapa jam di dalam mobil, karena melintas di jalan tanah yang sangat bergelombang. Apalagi kalau sedang musim penghujan, medan jalan memiliki tingkat kesulitan lumayan berat. Waktu itu, kami ke rumah kakek bukan dalam rangka mudik lebaran, tapi entah dalam rangka apa, aku lupa. Yang pasti, waktunya adalah 2 atau 3 minggu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kami pun sampai ke rumah kakek. Seperti biasa, kakek nenek menyambut kami di depan rumah dengan senyum bahagia. Setelah itu, masakan khas nenek sudah siap di dapur, menunggu untuk dilahap. Mereka paham betul kalau perjalanan membuat perut kami lapar. Bagaimana perjalanannya, Bri? Asik. Tanya nenek sambil mengelus rambutku. Desa kecil tempat kakek tinggal ini belum ada listrik. Untuk penerangan masih menggunakan lampu petromah dan lampu teplok. Sedangkan mata pencaharian penduduk desa itu adalah bertani dan berladang, termasuk kakek. Tapi kakek tidak hanya berladang. Kakek punya mesin giling padi bertenaga diesel di samping rumah, yang mana mesin tersebut disewakan pada petani lain untuk menggiling padi. Jarak dari rumah ke rumah lainnya cukup jauh, rata-rata sekitar 100 meter. Dihubungkan dengan jalan tanah yang lumayan rata. Masing-masing rumah berbahan dasar kayu dan memiliki halaman yang luas beralaskan rumput. Aku sangat menikmati suasananya. Begitu sejuk tanpa ada polusi. Untuk pergi, warga menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Jarang sekali ada motor melintas, apalagi mobil. Sedangkan untuk mengangkut hasil pertanian, warga menggunakan gerobak yang ditarik oleh sapi dengan kalung lonceng kelindian khas di lehernya. Bagiku ada yang unik dengan sapi-sapi ini. Jadi, hasil pertanian biasanya dibawa ke koperasi atau dibawa ke pengepul untuk dikumpulkan di sana. Setelah itu baru dibawa ke kota untuk dijual. Dari gudang itulah, hasil pertanian dibawa menggunakan gerobak beroda kayu yang ditarik oleh sapi. Satu gerobak ditarik oleh 1 atau 2 sapi. Karena jarak tempuh yang jauh, biasanya sapi-sapi ini jalan hingga pada malam hari dan tiba di tempat tujuan saat menjelang pagi.
Yang unik adalah, sapi-sapi ini sudah hafal rute jalan yang harus ditempuh, tanpa diarahkan oleh kusir gerobak. Hewan ternak itu berjalan sendiri mengikuti rute perjalanan, sedangkan sang kusir bisa tidur di atas gerobak semalaman. Ketika sang kusir bangun, gerobak sudah sampai di tempat tujuan. Terkadang di saat tengah malam, gerobak-gerobak sapi ini lewat di depan rumah kakek. Awalnya aku bingung, kok sapi-sapi ini berjalan sendiri tanpa terlihat kusirnya? Yang terlihat hanyalah tumpukan hasil pertanian di dalam gerobak. Ternyata, kusirnya sedang tidur di antara hasil tani. Malam Jumat itu adalah malam kedua aku di rumah kakek. Saat itu, aku terlibat obrolan di teras rumah, meski hanya sebagai pendengar saja. Suasana malam hari sudah sangatlah sepi. Sesekali suara binatang malam terdengar di antara hembusan angin. Di depan rumah kakek adalah jalan desa yang cukup besar, yakni jalan utama kampung. Tidak nampak orang lewat di sana. Mungkin belum waktu musim panen, sehingga suasana jalan sangat sepi. Sedangkan di seberang jalan adalah hutan yang rindang. Agak seram kalau dilihat di malam hari. Bukankah Bapak ini ada janji dengan Hamid, Pak? Tanya nenek sambil menatap ke arah kakek. Terlihat kakek tersenyum, merasa sudah pikun. Dia benar-benar lupa jika tidak diingatkan. Sesaat obrolan berhenti. Kemudian kakek mengajak ayah ke rumah kakek Hamid. Katanya ada sesuatu hal penting yang akan dibicarakan. Kakek Hamid sendiri adalah adik kandung kakek yang biasa aku panggil kakek kedua. Beliau orangnya lebih aktif, sering juga mengajak aku mancing ke tempat yang jauh. Ayah yang terlihat sangat capek menolak ajakan kakek. Memang sejak kemarin ayah terlihat kurang sehat, sehingga bersendawa seperti sedang masuk angin. Dia berkata kalau akan ke rumah kakek Hamid esok hari. Dan malam ini dia akan minta kerokan nenek sebelum lanjut beristirahat. Pada akhirnya kakek mengajakku. Aku pun mengangguk menjawab ajakan kakek. Mendekati jam 8 malam kami beranjak pergi. Dengan membawa obor, kami berdua menyusuri gelapnya malam di jalan desa terpencil itu. Untuk ke rumah kakek Hamid, dibutuhkan waktu hampir 1 jam untuk sampai di sana. Kanan kiri sepanjang jalan adalah hutan dan perkebunan. Hanya sesekali saja kami melewati rumah penduduk. Kalau masih terlihat ada orang di depan rumah, kakek akan bertegur sapa. Kakek kenal baik dengan semua penghuni rumah di desa itu. Sepanjang jalan, kami berbincang seru. Kakek memang hobi bercerita. Selain itu, beliau juga seorang yang pemberani. Makanya aku tidak terlalu takut jalan malam-malam di tengah hutan, karena di sebelahku ada kakek. Langkahku melambat. Ketika tiba-tiba kakek mengajak untuk mengucap salam. Dan ternyata kami sudah sampai di area pemakaman, tepatnya di sebelah kiri jalan yang kami lewati. Di sanalah terdapat pemakaman yang cukup besar, dengan gapura lusuh di pintu gerbangnya. Terlihat mencekam dan gelap gulita. Pantulan redup cahaya bulan memperlihatkan pohon-pohon besar sekeliling. Seingatku, di waktu siang suasana cukup mencekam. Apalagi di malam hari. Aku yang baru kali ini melintas di waktu malam merasa bergidik was-was. Sepanjang perjalanan yang terdengar hanya suara obrolan kami dan gesekan sendal di jalan tanah diiringi suara-suara binatang hutan. Aku merasa lega setelah melewati area pemakaman. Sekitar jam 10 malam, akhirnya kami sampai juga di tujuan. Kakek kedua pun tersenyum sumringah, ditambah tawanya menyambut kami dengan gembira. Cucu kesayangan kakek akhirnya datang juga. Kata beliau, disambut menanyakan ayah. Kakek menjawab dengan kondisi ayah yang kurang sehat, sehingga tidak ikut datang. Segera, aku mematikan obor, dan langsung masuk ke dalam rumah kayu itu. Nenek kedua sesekali ikut berbincang. Seru mendengar obrolan dua kakak beradik ini.
Beberapa saat kemudian, nenek kedua mengajakku memisahkan diri ke belakang. Ada perbincangan penting di antara mereka berdua. Entah hal apa sehingga tidak melibatkan nenek. Aku pun duduk di dapur, menikmati kudapan sambil berbincang dengan nenek kedua. Menjelang tengah malam, pembahasan selesai. Tanpa berlama-lama, kakek langsung mengajak pulang. Aku yang sudah mengantuk langsung mengiyakan ajakan tersebut. Sempat, kakek kedua menyuruhku menginap, tapi aku lebih memilih ikut kakek pulang. Besok, ajak ayahmu ke sini ya, Bri. Ucap nenek kedua. Beliau berjanji akan menyembelih ayam untuk hidangan kami saat bertandang. Setelah berpamitan, kembali kakek menyalakan 2 obor, dan kami langsung berjalan pulang. Udara mulai terasa sangat dingin. Entah kenapa suasana juga lebih hening. Untungnya, kakek masih semangat mengajak aku ngobrol, dan suasana menjadi lain ketika suara binatang-binatang ikut saling bersahutan. Mendadak, aku merasa ada sesuatu yang membuatku merinding. Aku pun menggandeng erat tangan kakek untuk menenangkan diri. Tenang saja, tidak usah takut, Bri, kan ada kakek. Ucap beliau tersenyum ketika melihat gelagatku. Di tengah-tengah perjalanan, terdengar lolong anjing hutan dari kejauhan, yang membuatku semakin erat menggenggam tangan kakek, dan semakin merapatkan diri ke badan kakek. Lolong anjing yang tidak hanya sekali, tapi beberapa kali itu memecah kesunyian malam. Bukan rahasia lagi. Aku yang masih kecil pun tahu, kalau ada lolong anjing yang panjang, berarti ada aktivitas makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba lolong anjing berhenti total. Seluruh menjadi hening dan sepi, hanya suara langkah kaki kami saja yang terdengar. Aku merasa kalau kakek melangkah semakin melambat. Aku tidak tahu mengapa. Dan tiba-tiba terdengar suara keliningan dari arah belakang. Ternyata suara itu berasal dari lonceng kecil yang ada di leher sapi menarik gerobak. Dari kejauhan, tampak gerobak sapi itu berjalan pelan ke arah kami. Aku menatap heran ke arah gerobak itu. Berbeda dengan kakek yang biasa saja. Lama-kelamaan, gerobak sapi semakin mendekat, dan akhirnya lewat juga di samping kami berdiri. Kakek menghentikan gerobak sapi itu dengan memegang lehernya. Aku melihat ke arah gerobak yang seharusnya berisi kusir dan hasil pertanian. Tapi ternyata kosong. Tidak nampak ada sesuatu pun di atas sana. Dengan polos, aku mengajak kakek untuk naik gerobak agar cepat sampai tiba di rumah. Tidak usah, Bri, kata kakek. Beliau menjelaskan jika gerobak tersebut sudah ada yang menaiki di depan nanti. Aku tidak mengerti apa maksud omongan kakek. Sepanjang mata memandang ke depan, aku tidak melihat siapapun. Di malam itu, hanya ada kami berdua. Belum sempat aku bertanya kembali, kakek menepuk punggung sapi agar meneruskan perjalanan. Gerobak sapi itu pun melanjutkan berjalan dengan pelan. Begitupun dengan kami, melanjutkan berjalan mengikuti sekitar 30 meter di belakangnya. Perasaanku semakin tidak enak. Kakek tidak mengeluarkan sepatah kata pun, sedang tangannya menggenggam erat tanganku yang mulai takut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gerobak sapi itu berhenti. Kami pun ikut menghentikan langkah. Di saat itulah kakek menarik tanganku, seraya memberi isyarat agar mengikutinya untuk pindah ke tepi jalan. Aku bingung, kenapa kakek tiba-tiba pindah posisi jadi ke pinggir jalan. Kita berhenti dulu di sini. Ada yang mau lewat. Kamu jangan takut, Bri. Tenang saja. Ucap kakek sambil tersenyum tipis menahan perasaan tegang. Aku baru sadar, ternyata gerobak sapi itu berhenti tepat di depan pemakaman umum. Aku menunggu apa yang terjadi dengan perasaan cemas. Dan aku menjadi gemetaran ketika tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatianku. Meski remang, tapi terlihat jelas sesuatu muncul di dalam area pemakaman itu. Ada cahaya yang keluar dari salah satu gundukan kuburan. Dan cahaya itu ternyata api yang menyala pada ujung obor yang keluar dari dalam kuburan. Saat kuperhatikan dengan seksama, obor itu tidak muncul dengan sendirinya,
tapi ada sosok yang memegang. Dari kejauhan, terlihat bayangan hitam berbentuk manusia yang muncul dari dalam kubur sambil memegang obor itu. Sosok itu berwujud bayangan hitam pekat memakai jubah panjang. Aku yang gemetar ketakutan langsung menggeser badan pindah ke posisi di belakang kakek. Rasa penasaran membuatku mengintip dari pinggangnya. Bayangan itu kemudian melayang menuju ke arah luar pemakaman. Dan tidak lama kemudian, dari gundukan kuburan yang lain muncul juga obor. Sama seperti yang pertama, ada bayangan hitam juga yang keluar membawa obor tersebut. Berikutnya, muncul lagi dari kuburan yang lain. Dan muncul lagi satu persatu. Jarak kami ke area pemakaman yang hanya sekitar 30 meter, cukup untuk melihat peristiwa itu dengan jelas. Aku semakin ketakutan, bahkan ingin nangis rasanya. Sedangkan tanganku masih terus menggenggam tangan kakek kuat sekali. Jangan takut, Bri. Tenang saja. Itu juga makhluk Allah yang tidak akan berbuat jahat. Ujar kakek menenangkan, tapi tetap saja aku ketakutan. Sambil mengintip, aku melihat bayangan dengan membawa obor itu keluar area pemakaman, yang ternyata kesemuanya menuju gerobak sapi yang berhenti di sana. Satu persatu mereka menaiki gerobak sapi itu. Aneh, begitu naik, mereka langsung raib entah kemana. Begitupun dengan obor yang dibawa, padam dan tidak nampak lagi. Setelah semua naik, kemudian gerobak itu kembali berjalan pelan. Ketika masih terkesima melihat peristiwa itu, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Ternyata ada barisan obor berjalan dari arah kanan kami, tepat-tepatnya dari arah kampung di mana rumah kakek kedua berada. Barisan itu berjumlah sekitar 10 obor, yang mana masing-masing dipegang oleh satu bayangan hitam, berbentuk manusia berjubah. Kesemuanya berjalan pelan ke arah kampung kakek, mengikuti laju gerobak tersebut. Aku semakin ketakutan, dan kali ini tidak berani melihat, ketika barisan bayangan hitam itu semakin mendekat, dan terus mendekat. Yang akhirnya melintas juga tepat di hadapan kami. Aku benamkan kepala ke dalam baju kakek. Aku merasa sangat takut. Terdengar kakek mengucap salam ketika barisan makhluk itu tepat berada di hadapan kami. Aku dengar ada yang menjawab salam kakek. Suara yang menggema itu adalah suara seorang laki-laki. Aku tidak berani melihat. Masih menutup mata dan membenamkan kepala di pinggang kakek. Beberapa saat kemudian, yang aku dengar adalah keheningan. Setelah itu, kakek mengajakku melanjutkan perjalanan. Kamu tidak usah takut, Bri. Kita akan berjalan di belakang mereka. Sosok itu hanyalah ingin pulang saja, ucap kakek. Pulang kemana? Pertanyaan itu kusimpan di otakku. Aku yang ketakutan tidak ingin berbicara sepatah kata pun. Aku hanya berharap segera sampai rumah, itu saja. Kami berjalan di belakang barisan bayangan hitam yang membawa obor itu dengan jarak yang sama. Di sepanjang jalan, tanganku tetap menggenggam tangan kakek kuat-kuat. Aku perhatikan, setiap melewati satu rumah penduduk, ada satu bayangan yang muncul dari gerobak, lalu masuk melayang ke dalam rumah. Ketika ada rumah lagi, satu bayangan berbelok dan masuk ke rumah itu. Begitu seterusnya. Tidak terasa, akhirnya kami tiba di rumah. Aku langsung berlari dan mengetuk pintu. Sementara rombongan bayangan pembawa obor meneruskan perjalanannya. Saat pintu rumah dibuka nenek, kakek mengajak untuk langsung ambil wudhu dan ikut menunaikan sholat malam bersamanya. Sungguh, sesuatu yang mengerikan masih mengisi pikiranku. Entah siapa sebenarnya sosok pembawa obor itu. Esok harinya sebelum aku bertanya, kakek lebih dulu menjelaskan padaku tentang peristiwa semalam. Menurutnya, di kampung itu ada cerita turun-temurun, yang mana setiap bulan ruah akhir adalah waktunya arwah orang yang sudah meninggal untuk pulang ke rumah masing-masing. Sosok itu tidak menampakkan diri, tapi dipercaya muncul di rumah dan membantu berdoa. Yang mana doa tersebut demi hasil panen yang melimpah.
Dan pada malam itu, aku dan kakek melihat hal nyata yang benar-benar terjadi. Tapi yang aku heran, tidak ada yang berbelok ke rumah kakek. Begitu aku tanyakan, kakek menjawab kalau belum ada leluhur yang meninggal di rumah tersebut. Sedangkan sosok bayangan pembawa obor itu dipercaya sebagai leluhur masing-masing warga. Mungkin kalau kakek atau nenek meninggal dunia, barulah ada salah satu bayangan yang berbelok kemari, ucap kakek. Sebelum aku mengakhiri kunjunganku tepat 1 hari sebelum Ramadan tiba, aku mendengar kakek berbincang dengan ayah. Menurut kakek, pada waktu itu di rumah kakek Hamid ramai tokoh warga yang berkumpul. Hadir pula warga lain yang memasak besar untuk sebuah acara khusus. Yang ternyata atas kesepakatan para ulama, maka kepercayaan itu akan dihapus pelan-pelan. Para sesepuh tidak ingin jika menjadi satu dosa besar karena telah musyrik, yakni berharap panen mereka berhasil atas doa dari sosok misterius pembawa obor, bukan atas kehendak Tuhan. Meskipun ada hampir sebagian yang menolak, namun proses tetap berlanjut. Mereka akan melakukan makan bersama di pemakaman, sambil melakukan tahlil masal. Tidak ada tujuan lain dari makan bersama itu, selain merekatkan tali silaturahmi antar warga kampung, sehingga terjalin kerukunan dan kenyamanan. Dan ternyata, kunjungan ke rumah kakek Hamid malam itu adalah membahas hal tersebut. Kedua kakekku itu berdiskusi agar tidak terjadi benturan warga yang pro dan kontra. Itulah kisah yang selalu kuingat dari almarhum kakek. Dan yang aku ketahui, meskipun masih ada yang percaya dengan kehadiran arwah, tapi sampai sekarang masih dilakukan acara tahlil bersama di makam sebelum Ramadan tiba. Demi mempertebal iman dan mengingat bahwa seseorang akan kembali pada asalnya. Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Gunarti diajak mengungsi Bu Bina, ibunya, ketika terjadi pembantahan massal tahun 1966. Gadis berusia menginjak 14 tahun itu dengan terpaksa meninggalkan teman-teman dan sanak famili. Bu Bina hanya membawa serta Kustini, adik perempuannya. Sedangkan bapaknya digiring ke keluaran 2 minggu yang lalu. Dan sejak itu pula, dia kehilangan sosok bapak. Dikabarkan kalau sudah meninggal dunia karena dibunuh beserta beberapa kawan lain. Karena alasan itulah, kemudian ibunya bergegas meninggalkan desa untuk mengungsi ke tempat lain. Perjalanan jauh itu mempertemukan mereka dengan keluarga seniman di Banyuwangi, yang senang hati menampung mereka yang dalam kesulitan. Tinggallah kamu di sini, sekalian saja anak-anak biar belajar menari di sanggar, ucap Bu Wiknya ramah. Beliau adalah tuan rumah yang mendirikan sanggar tari di rumahnya. Dengan bantuan keluarga tersebut, Bu Bina bisa bergabung dengan sekelompok penari yang berkeliling dari satu desa ke desa lain. Jika sedang musim hajatan, hampir setiap malam Bu Bina pergi bersama kelompok tarinya. Gunarti bersama adiknya hampir selalu ikut serta menonton pertunjukan tersebut.
di mana tarian yang dibawakan adalah tarian tradisional dengan alunan gendang, sitar, dan gambang. Sedangkan menarinya di pelataran rumah dengan beralaskan tikar. Kondisi tersebut tidak mengubah kondisi keluarga Gunarti, karena jika sedang sepi, maka mereka hanya makan seadanya. Terkadang bulgur yang dicampur kelapa dan garam, terkadang pula nasi jagung dengan kulup dan sambal terasi. Meski begitu, Bu Bina tetap memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Keduanya disekolahkan di kota Banyuwangi yang masih asing bagi mereka. Di sekolah, Gunarti merasa menjadi anak yang paling miskin. Namun dia senantiasa berusaha menyenangkan hati sang ibu. Kalau bajunya sobek, maka dia akan menjahit sendiri. Begitu pula dengan mencuci. Dia mencuci semua baju, termasuk baju adiknya, termasuk pula baju ibundanya. Malah dialah yang terkadang menjahit jika kaos kaki putih yang sebagai perlengkapan menari tersebut bolong. Kamu pengen jadi dokter kan, Ti? Giatlah belajar agar kalian memiliki masa depan yang bagus, ucap Bu Bina sambil menunggu anak-anaknya belajar di tengah temaram lampu uplek. Gunarti berjanji tidak akan mengecewakan ibunya. Begitupun dengan Kustini, gadis cilik itu bahkan berjanji akan membangun rumah yang bagus untuk hunian mereka kelak. Bu Bina tersenyum tipis. Dia melanjutkan kalau akan selalu bekerja keras agar kedua putrinya tidak putus sekolah. Satu hal yang selalu Bu Bina ucapkan adalah dia tidak ingin lagi mengingat kampung halamannya. Dia ingin agar anak-anaknya juga melupakan kampung tersebut. Meski di sana mereka semua dilahirkan, namun di sana pula kehidupan keluarga menjadi porak-poranda. Baginya, kampung tersebut adalah kampung hantu yang mengerikan. Apalagi dia tidak memiliki orang tua lagi di sana. Sebenarnya masih ada beberapa saudara kandung, tapi bagi Bu Bina, yang penting adalah anak-anaknya, dan harus mengikuti jalan pikirannya. Meski menumpang, namun Bu Bina beserta kedua anaknya sudah mulai merasa nyaman dengan warga sekitar. Semuanya ramah dan bisa menerimanya dengan baik. Begitupun dengan Bu Wiknya dan keluarga. Mereka tidak mempermasalahkan perihal itu. Gunarti dan Kustini juga sudah mulai menguasai beberapa jenis tarian. Maafkan Sabri, aku sudah memutuskan tidak kembali lagi ke kampung, ucap Bu Bina tegas saat kedatangan dua tamu dari kampung halaman. Entah bagaimana mereka bisa menemukan keberadaan Bu Bina. Lelaki yang bernama Sabri dan Muluki itu mendesak agar Bu Bina mau diajak kembali pulang. Mereka beralasan kalau kedatangan mereka atas perintah si kakak sulung, yang mana pada saat itu sedang sakit keras, dan Bu Bina diminta kembali pulang. "Yuk, kampung kita sudah aman loh," ucap Sabri masih membujuk. Namun Bu Bina tetap kukuh pada pendiriannya. Dia tidak ingin membuka luka lama yang membuat terbelenggu dalam duka. Sabri dan Muluk pun pulang dengan tangan hampa. Beberapa hari kemudian, Sabri kembali datang bertamu. Tapi untuk kali ini, tidak nampak Muluk ataupun kawan lain yang diajak. Dia datang sendirian. Sekitar pukul 2 siang itu hanya Gunarti sendiri yang berada di rumah. Dengan lugu, gadis beranjak dewasa itu memberitahu kalau ibunya sedang pergi ikut serta dalam keluarga Bu Wiknyo. Ada acara khusus para seniman yang harus diikuti. Kustini juga diajak menemani Bu Bina. Sedangkan Gunarti lebih memilih menunggu rumah seorang diri. Dan hal itu sudah sering dilakukan setiap kali semuanya pergi. Sehingga Gunarti tidak pernah takut ataupun was-was. Tapi siang ini menjadi petaka baginya. Kejadian buruk menimpa tanpa disangka. Entah setan apa yang merasuk otak Sabri, sehingga lelaki berusia kepala 4 itu melakukan pemerkosaan atas dirinya. Gunarti yang meninggalkan tamunya untuk melanjutkan aktivitas menimba air di sumur pekarangan rumah. Sabri tiba-tiba menyekapnya dari belakang. Tenaga Gunarti tidak mampu melawan. Ditambah ancaman di samping telinganya, kalau dia akan dihabisi jika melawan. Dan siang itu menjadi hari paling buruk dalam kehidupan Gunarti. Begitu selesai dengan kebejatannya, Sabri meninggalkan Gunarti dalam keadaan pingsan.
Dan yang pertama kali menemukannya adalah Bu Rusti, salah seorang penari di sanggar Bu Wigno. Awalnya, dia yang tidak tahu kalau sanggar tutup menyisir ke setiap bagian rumah. Hingga saat sampai di pekarangan belakang, tepatnya di tempat mandi dekat sumur, dia melihat Gunarti terkapar setengah telanjang. Kain jarik yang biasa dijadikan handuk hanya menutupi tubuh bagian bawahnya saja. Sedangkan darah bercampur air membuat jari itu basah kuyup dan menjadi merah anyir. Ya Allah, Narti, apa yang terjadi padamu, Nduk? Ucap Rusti terkaget saat tahu kalau sesuatu hal buruk telah menimpa Gunarti. Dia pun berteriak sekuat tenaga minta pertolongan. Peristiwa perkosaan itu pun gempar. Hampir di setiap sudut desa warga memperbincangkan hal itu. Tentu saja membuat Gunarti merasa terpukul dan sangat malu. Dia meratapi diri sehingga mentalnya terguncang. Beberapa orang kelurahan dan pihak berwajib berkali-kali datang minta penjelasan darinya. Namun dia tetap bungkam hingga Bu Bina yang membujuknya agar mau memberitahu siapa pelaku kebejatan itu. Begitu tahu kalau Sabri adalah dalangnya, segera Bu Bina melapor pihak berwajib. Dia sendiri tidak ikut serta melihat proses penangkapan. Akan tetapi, mendampingi Gunarti yang selalu menitikkan air mata kesedihan. Tapi sayang, Sabri sudah kabur meninggalkan kampung. Menurut istrinya, pagi itu Sabri tidak menemui Bu Bina karena kakak sulungnya sekarat. Sabri merasa bersalah jika amanat itu belum terlaksana. Tapi sepulang dari sana, Sabri langsung mengemasi beberapa pakaian. Saat istrinya bertanya, Sabri bilang kalau hendak merantau bersama kawan-kawannya. Sebenarnya si istri merasa ada yang ganjil, karena pada saat itu teman dekatnya, yakni kakak Bu Bina, sedang diambang ajal. Jadi tidak seharusnya jika Sabri meninggalkannya. 2 bulan berlalu, jejak Sabri tidak terlacak oleh siapapun. Di sisi lain, Gunarti mulai bangkit dari keterpurukan. Ingin sekali dia membunuh Sabri yang telah menghancurkan masa depannya. Tapi dendam itu disimpan dalam-dalam. Dan kini, sikap Gunarti berubah menjadi pemurung. Dia juga memutuskan untuk tidak bersekolah lagi. Hari-harinya hanya terisi penyesalan, kesedihan dan air mata. Melihat kondisi putrinya, Bu Bina pun berpikir untuk mencari jalan terbaik demi kebaikan Gunarti. Dia meminta saran pada keluarga Bu Wigno. Dan pada akhirnya dengan berat hati, Bu Bina memutuskan meninggalkan kampung. Dia akan pergi jauh menyeberangi lautan untuk memberi kehidupan baru pada Gunarti. Dan Pulau Kalimantan adalah tempat yang menjadi tujuan. Dia berniat menjauh dari Pulau Jawa dan melupakan masa kelam yang terlewati. Semoga suatu saat Tuhan mempertemukan kita kembali, ucap Bu Wigno kala Bu Bina berpamitan. Berulang kali Bu Bina mengucapkan terima kasih, dan air mata itu berlinang, meninggalkan kenangan menuju sebuah harapan. Meski tinggal agak terpelosok, namun pendidikan adalah hal utama bagi Bu Bina. Sebisa mungkin dia menyuruh kedua putrinya untuk bersekolah, meski jauh jaraknya. Dia yang sudah mulai bekerja di sebuah ladang milik warga, kini sudah agak lega. Itu karena melihat Gunarti banyak berubah. Tidak lagi menutup diri, tapi bisa membaur dengan teman-teman sebayanya. Dia juga ikut membantu mengurusi kesibukan ibunya di rumah. Sementara itu, di sekolah ada seorang guru yang sangat perhatian dengan Gunarti. Dia adalah Widodo. Guru muda yang sebagai guru olahraga itu seolah memiliki tujuan khusus. Sebenarnya, masih ada rasa trauma yang dirasakan Gunarti. Tapi dia merasa kalau perhatian Widodo tulus, sehingga di usianya yang masih remaja, dia pun menerima kehadiran seorang lelaki. Sampai suatu ketika, Widodo datang ke rumahnya. Alasannya adalah ingin tahu keadaan Gunarti lebih dekat. Dan tanpa terduga, ternyata Pak Widodo hendak menyentuh Gunarti. Memang, di masa itu, menikah muda bukanlah hal terlarang. Bahkan banyak sekali perempuan yang putus sekolah
dan berujung pernikahan. Mereka dipaksa menjadi dewasa di usia dini. Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Apakah tidak terlalu cepat, Pak? Bu Binah bertanya. Dia merasa kalau Gunarti masih memiliki harapan untuk masa depannya. Tapi dia juga berpikir tentang kebaikan putrinya itu. Apalagi Gunarti memiliki masa lalu yang kelam. Tidak mudah melupakan dan menjalin hubungan dengan seorang pria. Bu Binah memanggil Gunarti, yang dengan segera mendekat dan membaur dalam perbincangan. Apakah kamu tuh sudah siap menikah, Nduk? Itulah pertanyaan pertama dari ibunya. Disusul kemudian menjelaskan kehadiran Pak Widodo yang mengharapkan dirinya. Tanpa diduga, Gunarti menceritakan masa lalunya. Dengan terang-terangan, dia berkata bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Keadaan sempat hening, ada rasa kaget yang hinggap di hati Widodo. Dia tidak menyangka bahwa sesuatu yang buruk pernah dialami Gunarti. Dan tanpa mereka ketahui, Kustini mengintip dari bilik papan kamar. Dia menunggu keputusan dari Widodo, karena sebenarnya gadis remaja itu mempunyai rasa dengan Widodo. Tentu saja dia berharap pernikahan itu batal dan beralih pada dirinya. Tapi semuanya itu tidak terpenuhi. Widodo bukanlah jodohnya. Karena guru olahraga tersebut akan menerima Gunarti, dia tidak mempermasalahkan masa lalunya yang kelam. Gunarti pun menerima keputusan Widodo. Dia akan menikah begitu lulus sekolah menengah pertama nanti. Cita-cita Bu Binah untuk menjadikannya seorang dokter terlupakan begitu saja. Itu adalah pilihan hidup, dan lagi-lagi kondisi ekonomi mempengaruhi pemikiran seseorang yang harus beralih dari satu titik ke garis lain. Pernikahan pun sudah terlaksana. Widodo kemudian memboyong Gunarti beserta ibu dan adiknya ke rumah dia. Rumah yang dibeli dari hasil jeripayahnya sendiri. Sang waktu terus merambat. Gejolak hati Kustini semakin membara. Dia seolah tidak sanggup melihat kebahagiaan kakaknya. Apalagi setelah dikaruniai seorang putri. Terasa lengkap kebahagiaan mereka. Widodo tidak pernah merasa menyesal menikahi Gunarti. Dia tidak peduli dengan trauma di masa lalu istrinya. Kustini mencoba melupakan dengan mencari lelaki lain. Tapi hal itu dicegah oleh Bu Binah, karena Widodo bersedia menanggung biaya sekolahnya. Teruskanlah cita-cita kakakmu agar menjadi dokter, ucap Bu Binah setelah melarang Kustini menikah dulu. Gunarti ikut mendukung keputusan ibunya. Dia juga berharap agar Kustini memiliki masa depan yang cerah, sehingga bisa membanggakan bagi keluarga mereka. Pada akhirnya, Kustini menerima keputusan itu. Dia akan melanjutkan bersekolah dan menikah setelahnya. Dua tahun selanjutnya, Gunarti kembali mengandung anak kedua. Istilah KB di masa itu memang belum tersebar luas, sehingga istilah banyak anak banyak rezeki masih menjadi panutan bagi setiap warga negara. Tak ayal, pertambahan penduduk sangat cepat di kala itu. Saat usia kehamilan menginjak 3 bulan, Widodo sudah tidak mengajar lagi. Dia memilih membuka usaha bengkel sepeda motor, sekaligus menjual spare part-nya. Tentu pekerjaan baru itu membuatnya pulang pergi ke kota untuk membeli bahan jualan, sekaligus mampir menemui iparnya yang ngekos. Ternyata kesempatan itu disalahgunakan oleh Kustini. Cinta yang masih melekat membuat dia buta hati. Dengan daya tariknya, dia merayu Widodo sebisa mungkin. Sehingga hubungan terlarang pun terjalin di antara mereka. Tidak ada satupun kawan kos Kustini yang menaruh curiga. Karena sejak awal memang Widodo yang selalu mengunjungi dan memberi uang harian. Apalagi mereka tahu kalau Widodo adalah kakak iparnya. Di saat usia kandungan semakin membesar,
Gunarti merasa ada yang berubah dari suaminya. Akhir-akhir ini Widodo sering ke kota, meski tidak kehabisan stok spare part. Dan anehnya, sang suami selalu bermalam di kota. Nalurinya sebagai seorang istri tentu sangat tajam. Dia pun merasa takut jika harus kehilangan Widodo, karena dari suaminya itulah sumber kehidupan datang, termasuk yang mencukupi segala kebutuhan ibu dan adiknya. Sehingga dia merasa sungkan jika harus bertanya pada Widodo. Dia tidak mau jika kecurigaannya akan merusak keharmonisan rumah tangga selama ini, apalagi dia sedang mengandung 8 bulan. Bu, tolong jaga Rina ya. Aku mau keluar sebentar. Ucap Gunarti menitipkan putrinya. Gunarti yang tidak bisa menahan gejolak batinnya, secara diam-diam dia akan menemui seorang dukun kampung. Dia akan meminta ilmu pemikat agar suaminya tidak berpaling hati. Mau kemana kamu malam-malam begini? Besok kan bisa. Ibunya coba melarang. Gunarti beralasan kalau perutnya agak mulas. Karena Widodo tidak ada, dia akan ke dukun Bayu meminta urut. Upinah memandang kepergian Gunarti sambil menggendong Rina. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan putri sulungnya itu. Dan dia juga merasa ada yang berubah dengan Widodo akhir-akhir ini. Semoga kamu baik-baik saja, Nduk. Gumam Bubinah sambil menerawang ke masa lalu. Dia tidak ingin jika Gunarti kembali terluka. Tentu akan mengguncang kembali jiwanya yang pernah labil. Sesampai di rumahnya Nyai Balau, seorang dukun sakti di kampung, Gunarti langsung menceritakan keluh kesahnya. Dia ingin agar Nyai Balau membantu melihat apa yang terjadi pada Widodo. Dengan kesaktian yang dikuasai, sang dukun menerawang jauh menembus ruang dan waktu, hingga dia mampu melihat satu kenyataan yang membuatnya bungkam. Jelas, Nyai Balau melihat perselingkuhan itu. Sang dukun tidak bisa menjelaskan akan hal itu. Dia tidak mau Gunarti yang sedang hamil besar menjadi terkaget, yang akan berpengaruh pada janinnya. Bagaimana, Nyai? Gunarti yang tidak sabar menunggu, langsung bertanya serius. Sejenak Nyai Balau terdiam. Dia mencoba berpikir untuk menjelaskan. Suamimu tidak apa-apa. Tapi untuk menangkal kejadian buruk, aku akan memberimu satu ilmu pemikat. Jawab Nyai Balau kemudian. Dia melanjutkan penjelasannya, bahwa apa yang akan diberikan bukanlah untuk main-main. Karena daya pikatnya sangat kuat, sehingga jika mantra dibaca, maka siapapun yang dituju akan jatuh cinta seketika. Bukan hanya lewat jarak dekat, tapi cukup membayangkan saja, maka siapapun yang dituju akan terbayang-bayang. Sehingga rasa rindu membuatnya datang ke dalam pelukan. Aku berjanji, Nyai. Hanya kepada suamiku sajalah aku akan mempergunakannya. Ucap Gunarti sungguh-sungguh. Ritual pun dimulai malam itu. Tanpa ada syarat khusus, Gunarti telah menguasai ilmu tersebut secara instan. Malam melewati separuh jalan, Widodo terbangun dari tidurnya. Di rumah kontrakan itulah hubungan terlarang selalu terjadi. Rumah yang disewa khusus oleh Widodo untuk tujuan zina. Sedangkan dalam keseharian, Kustini tetap tinggal di rumah kos. Hal itu untuk menghindari tudingan miring ibu maupun kakaknya. Mas, ada apa? Tanya Kustini yang ikut terjaga. Widodo menjelaskan bahwa dia akan pulang malam itu juga. Dia merasa ada masalah dengan Gunarti. Meski Kustini memeluk dari belakang dan melarangnya, tapi dia tidak peduli. Melihat perubahan sikap itu, membuat Kustini menjadi heran. Apalagi Widodo tampak kasar padanya. Dia merasa yakin ada sesuatu yang terjadi. Hari berlanjut. Gunarti kembali merasakan kebahagiaan yang hilang sejenak. Widodo kembali seperti yang dulu, menyayangi dan mencintainya sepenuh hati. Bahkan suaminya itu menuruti setiap kehendaknya. Widodo bertekuk lutut tanpa berani berbuat macam-macam. Hari ini, tangis seorang bayi pecah di dalam kamar.
Bayi mungil laki-laki telah lahir dari rahimnya. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka. Berulang kali Widodo dan Bubina mengucap syukur sebelum masuk menjenguk ibu dan bayi. Mereka menunggu dukun bayi memanggil ke dalam. Kebahagiaan itu berbanding terbalik dengan perasaan Kustini. Perempuan itu murung di pojok ruangan. Melihat Widodo yang tidak lagi mengubrisnya sama sekali. Dan yang membuatnya resah adalah badannya merasa tidak enak selama 2 minggu terakhir. Dia selalu mual dan ingin muntah di setiap pagi. Juga jika mencium aroma yang sangat menyengat. Dia takut jika tanda-tanda itu menjurus tentang kehamilan. Hal itu membuatnya sangat khawatir dan cemas. Kamu kenapa, Kus? Sakit? Tanya Bubina melihat Kustini agak pucat. Kustini terdiam. Sejenak kemudian, dia tidak bisa menahan rasa mual. Dia pun langsung berlari ke belakang hendak muntah. Bubina mengikutinya dan mengurut bagian tengkuk Kustini. Saat ditanya kembali, Kustini menjawab kalau kemarin malam ada tugas lapangan. Sehingga hawa dingin membuatnya masuk angin. Meski begitu, Bubina merasa ada yang tidak beres. Dan pikiran itu tentu menuju tentang kehamilan. Karena yang dialami Kustini adalah tanda awal seorang sedang mengandung. Senja hampir menjelang, perbincangan serius antara Kustini dan Widodo belum berakhir. Setelah tahu dirinya hamil, dia ingin agar Widodo menikahinya secara siri. Tapi Widodo menolak. Dengan tegas, dia menjawab, hanya Gunartilah yang ia cintai. Jadi tidak mungkin dia menikah dengan perempuan lain, apalagi adiknya. Dia pun menyuruh agar Kustini menggugurkan kandungannya. Kustini menangis saat Widodo beranjak tanpa mempedulikannya. Kamu akan menyesal, Mas. Kamu akan menyembah dan mengemis cinta padaku. Ucapan itu mengalir begitu saja. Dia tidak sadar bahwa Widodo adalah suami kakaknya. Orang yang selama ini menyumbangkan kasih sayang terbesar baginya. Bahkan dengan rela memberikan harta milik sang suami untuk meneruskan cita-cita sebagai dokter. Kustini telah melupakan itu. Kini dia akan merebut Widodo dari kakaknya. Dan ilmu hitam adalah jalan yang ditempuh. Dia berniat menemui Nyai Balau, tapi diurungkan. Hal itu dikarenakan kondisi Nyai Bolos yang sudah renta. Dikabarkan kalau sang dukun sakit dan diambang ajal. Akhirnya Kustini menemukan seorang dukun di pedalaman. Dari sana dia tahu bahwa Widodo telah diperdaya oleh istrinya. Apa kamu sudah yakin? Karena benturan ilmu ini nantinya bisa membuat kakakmu menjadi sakit jiwa. Sang dukun bertanya. Kustini tidak peduli dengan kakaknya. Dia pun menerima ilmu tersebut. Yang selain bedak sebagai pemikat, ada juga mantra khusus saat bertemu Widodo. Sedangkan sang dukun akan melakukan satu ritual untuk menghancurkan ilmu yang dikuasai Gunarti. Benturan ilmu pemikat berdampak hebat pada Gunarti. Dia merasa tubuhnya panas, terutama di sekitar wajah. Bayinya terus menangis dan tidak mau menyusu. Hal itu membuatnya selalu marah dan berujung ucapan kasar. Bubina menjadi bingung dengan perubahan Gunarti. Dan semua menjadi semakin parah saat Gunarti tidak mau lagi mengurus anak-anaknya. Seringkali dia berteriak tidak karuan, meracau dengan kata-kata yang kotor. Sementara Widodo justru tidak memperdulikannya. Setiap kali dinasihati Bubina, dia justru marah-marah, lalu meninggalkan rumah entah kemana. Yang jelas, dia menuju kota untuk memadu kasih dengan Kustini. Melihat itu semua, membuat Bubina kebingungan. Dia harus mengurus Gunarti, juga 2 cucunya. Dia tidak tahu harus berkeluh kesah dengan siapa. Dan sepertinya, malam ini adalah puncak dari semua. Saat Widodo tidak di rumah, Gunarti yang seharian terdiam saja mendadak berlari keluar. Bubina yang mengurus 2 cucunya tidak bisa mengejar, termasuk beberapa tetangga yang dimintai tolong, juga tidak menemukan keberadaan Gunarti. Wanita malang itu hilang dalam gelap malam. Entah kemana tujuannya.
Tidak seberapa lama, datanglah Widodo bersama Kustini. Dari situlah terungkap hubungan gelap mereka. Semua diawali dari kecurigaan tentang perut Kustini yang membesar. Hingga tanpa ragu, mereka mengakui hubungan tersebut. Tapi tampaknya Widodo maupun Kustini sudah merencanakan alasan. Mereka memberitahu bahwa telah melakukan pernikahan siri beberapa bulan yang lalu. Tega kamu, Kus. Apakah ini balasan terhadap kakakmu? Bubinah berucap dengan isak tangis yang kemudian terkapar tidak sadarkan diri. Beruntung, dua cucunya sudah dibaringkan di balai. Gunarti tidak ada kabar. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi saat terjadi pembunuhan seorang laki-laki, ada saksi mata yang mengarah pada ciri-cirinya. Dan diketahui, lelaki yang dihabisi adalah Sabri, seorang dari Jawa yang sudah beberapa tahun tinggal di Kalimantan. Sabri dibunuh dengan sangat keji. Tubuhnya dihunjam senjata tajam berkali-kali, sedangkan tenggorokannya menganga disembelih. Yang lebih mengerikan adalah kemaluannya diiris dan dihancurkan. Tidak ada yang tahu jika Sabri adalah orang yang telah memperkosa Gunarti semasa dulu. Dan sayang sekali, tidak ditemukan dalang dari pembunuhan sadis itu. Hanya beberapa saksi mata melihat bahwa pembunuhnya seorang wanita. Ciri-cirinya sama persis dengan Gunarti. Di sisi lain, sejak malam itu Bubinah menjadi lumpuh. Setiap hari ia mendapat cacian Kustini yang sudah mulai bosan merawatnya. Sedangkan kedua anak Gunarti diberikan kepada orang lain yang mengadopsi anak. Widodo yang terpengaruh dengan ilmu pikat bedak gandrung milik Kustini sama sekali tidak memperdulikan anak kandungnya. Dia menurut saja dengan setiap kemauan sang istri. Setelah melahirkan anak pertama dari hasil hubungan gelap, kondisi keuangan Widodo mulai memburuk. Apalagi anak laki-laki mereka mengalami cacat fisik yang mengharuskan memberikan pengobatan rutin. Semua harta benda mulai lenyap satu persatu. Dan bengkel yang sebagai sumber keuangan juga telah dijual. Hal itu membuat Widodo berpikir keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Kamu rawatlah ibu dan anak kita, Mas. Biar aku yang mencari kerja. Ucap Kustini sambil membereskan pakaian. Apa maksud kamu, Kus? Tanya Widodo. Dia yang masih dalam pengaruh ilmu pemikat merasa selalu ingin berdekatan dengan Kustini. Tapi dia juga tidak bisa membantah setiap ucapannya. Tanpa memberi alasan, Kustini berlalu meninggalkan rumah. Dia akan berjanji akan pulang setiap seminggu sekali. Tanpa Widodo ketahui, Kustini telah melacur. Dia menggunakan daya pikatnya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tentu hal itu sudah atas izin dari sang dukun pemberi bedak gandrung. Malam ini, karena bedak sudah hampir habis, Kustini mendatangi sang dukun. Tapi sesuatu tak terduga terjadi. Saat dia tiba, rumah guduk sang dukun tinggal puing. Tidak nampak seorang pun di sana, karena rumah tersebut berada di pedalaman. Yang dia lihat adalah asap dan seorang wanita tua yang terpanggang. Wanita yang tak lain adalah dukun sakti bedak gandrung. Tapi tampaknya, kesaktian yang dimiliki tidak mampu melawan kuasa Tuhan. Dia harus menjemput kematian dengan cara yang memilukan. Kustini kembali mundur saat melihat sang dukun menggapai dengan lemah, meminta tolong padanya. Beberapa saat kemudian, dukun itu tidak bergerak. Tubuhnya lengket dengan arang kayu. Matanya masih terbuka di tengah kulitnya yang terkelupas. Saat ia hendak menghindar, terlebih dulu ular itu menggigitnya. Dia berteriak kesakitan, tapi tidak ada seorang pun yang mendengar. Dia pun terus melangkah membiarkan ular masih melekat di kakinya. Tapi ternyata hanya perasaan dia saja. Karena sejatinya ular tersebut telah menghilang entah kemana. Malam berangsur naik. Dari kejauhan, Gunarti melihat rumahnya. Tampak Widodo terkulai lemas sambil menggendong anak yang tidak sempurna. Sementara tetangga silih berganti keluar masuk ruangan. Setelah 2 bulan lamanya didera penyakit aneh,
malam ini Kustini menjumpai sakaratul maut. Memang, semenjak kejadian di mana dia digigit ular, secara perlahan fisiknya mulai berubah. Kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan yang sangat aneh adalah, mukanya yang hancur semakin hari semakin bertambah lebar. Bertambah mengerikan, rambutnya yang panjang terurai acak-acakan karena selalu terbaring. Warga yakin, jika meninggal nanti, Kustini akan menjadi sosok sandah. Sosok hantu yang tidak diterima oleh bumi. Penyebabnya adalah karena sikap buruk yang dilakukan semasa hidup. Dan yang paling utama adalah ilmu yang telah dipelajarinya. Ilmu yang membuat sang suami bertekuk lutut. Dan yang telah membuat sengsara orang lain. Mungkin istrimu menunggu kakaknya, Wit. Ucap salah satu warga. Ucapan itu pun langsung menjadi bahan obrolan. Mereka yakin bahwa kata maaf dari Gunarti akan memperlancar kematian Kustini. Mereka semua tidak tahu bahwa Gunarti hadir di sana. Hanya saja dia tidak mau mendekat atas saran dari Nyai Balau. Karena jika menemui Kustini, maka ilmu adiknya akan kembali berfungsi. Jadi itu menjadi sebuah pantangan tersendiri. Meskipun merasa tidak tega, tapi jarak itu harus dijaga. Tidak seberapa lama kemudian Kustini meninggal dunia. Tapi beberapa menit kemudian kembali bernafas lagi. Dan hal itu terus terjadi hingga beberapa kali. Saat dinyatakan benar-benar meninggal, Gunarti tidak bisa membendung air matanya. Dia menjauh dan sesenggukan seorang diri di remang malam. Hari itu Gunarti berduka. Ingin sekali ia menjenguk ibunya yang pasti sangat bersedih karena telah kehilangan dua putrinya. Tapi Nyai Baul masih melarangnya. Ada waktu yang tepat untuk pulang nanti. Saat mendengar tangisan seorang anak, segera Gunarti masuk ke dalam. Kenapa adik kamu, Rin? Tanya dia pada Rina, putrinya yang disuruh menunggu sang anak. Yang ditanya hanya menggeleng kalem, memberi jawaban kalau dia tidak tahu penyebabnya. Itulah yang terjadi sejak Gunarti meninggalkan rumah. Dia mengasingkan diri di dalam hutan seorang diri. Setiap kali ada orang yang masuk, ia menghindar dan bersembunyi. Hingga dia menjumpai Sabri yang sedang melakukan penebangan hutan secara liar. Dia terus mencermati dan memastikan kalau sosok itu memang lelaki yang pernah mengambil keperawanannya. Dan begitu yakin, dendam yang masih tersimpan langsung bergejolak. Dia pun membunuh Sabri dengan sadis. Meski beberapa temannya melihat, tapi tidak seorang pun yang berani mendekat. Gunarti dianggap orang gila yang sangat berbahaya. Setelah kejadian itu, dia merasa kalau Sukmanya dipanggil untuk menemui Nyai Balau. Saat dia mendatangi Nyai Balau di tengah malam, kondisi sang dukun sangat memprihatinkan. Tergolek lemah di balai bambu, tanpa seorang pun menunggui. Akhirnya, Nyai Balau mengajaknya ke suatu tempat di tengah hutan, yakni di sebuah gua. Di sana, Nyai Balau menyembuhkan diri dengan bersemedi. Atas bantuan Gunarti, sang dukun bersandar pada dinding gua untuk melakukan pertapaan. Saat pulih, Nyai Balau memandikan Gunarti dengan air sumber dari gua. Lalu disuruhnya Gunarti mengambil dua anaknya yang sudah di tangan orang lain. Dengan bantuan mantra dari Nyai Balau, kedua anaknya akhirnya diserahkan. Untuk adikmu, tunggulah. Akan ada saatnya dia menyesal dan membuatmu menderita. Ucap Nyai Balau kala itu. Dan sekarang tinggal menunggu untuk kembali pulang, menemui Bu Bina yang sudah tidak berdaya, dan kembali mengabdi pada Widodo yang masih sah sebagai suaminya. Warga terus membicarakan tentang Kustini, di mana perempuan itu selalu mengeluarkan buih saat jasadnya dimandikan. Ada yang meyakini kalau itu adalah racun yang masih tersimpan. Tapi anehnya, 1 jam lebih buih itu baru lenyap seutuhnya. Tapi perbincangan itu hanya beberapa saat saja. Karena saat malam hari, suasana berubah mencekam. Warga bercerita bahwa mereka yang mengucap nama Kustini pasti didatangi sosoknya. Sosok berwajah rusak dan bermuka lebar dengan rambut acak-acakan. Yang sangat mengerikan adalah kemunculannya didahului dengan tangisan yang memilukan.
Teror mencekam itu terus berlanjut, hingga tidak ada seorang pun yang berani menyebut nama Kustini maupun Sandah. Mereka tidak berani lagi membincangkan perempuan itu. Dan di saat itulah, Nyai Balo dan Gunarti pulang ke rumah masing-masing. Di saat itu pula warga menjadi tenang. Mereka yakin jika Nyai Balo mampu mengusir arwah gentayangan tersebut. Gunarti memeluk erat ibunya. Air mata menggenang di antara mereka. Begitupun dengan Widodo yang sudah bersama 3 anaknya. Kemana saja kamu, Nduk? Gunarti masih terisak. Setelah mulai tenang, barulah dia menceritakan kisah pilunya yang makan seadanya di tengah rimba, melawan rasa takut akan binatang buas dan segala mara bahaya. Gunarti dan warga berkumpul di makam Kustini. Ikut serta pula ibunya di atas kursi roda, termasuk Nyai Balo yang datang terlebih dulu untuk melakukan ritual, yakni menaburkan pasir dan tanah putih di atas nisan Kustini. Setelah semua tenang, Gunarti minta maaf atas tingkah adiknya. Mungkin juga telah memikat beberapa warga lain, dan dia meminta agar semua mendoakan dengan ikhlas, sehingga adiknya berpulang dengan tenang, tidak lagi menjadi sosok Sandah yang meneror. Gunarti menutup masa lalu suramnya. Kini dia berbahagia dengan 2 anaknya dan 3 cucu. Sedangkan Bu Pinah meninggal dunia setelah 40 hari dari kematian anak Kustini. Begitupun dengan Nyai Balo. Orang yang berjasa dalam kehidupannya itu juga telah berpulang setahun dari kejadian. Gunarti merasa bersyukur karena ibunya sempat merasakan kebahagiaan. Tidak seperti masa lalunya yang penuh derita, di mana terjadi kemelut pemberontakan yang membuat kehilangan suami hingga hidupnya terlunta-lunta. Aku Rahmat. Usiaku masih 22 tahun ketika semua peristiwa di Villa Puncak ini terjadi pada tahun 2008. Lahir dan besar di Cibinong, Bogor. Setelah tamat SMU, aku lebih memilih bekerja walaupun masih serabutan. Namun pekerjaan itu tidak menentu, sehingga membuatku merasa bosan. Di tengah kejenuhan yang melanda, datanglah kabar baik dari Pak Iwan, salah satu tetanggaku. Beliau menawarkan padaku untuk bekerja sebagai penjaga villa di kawasan Puncak, Bogor. Menurutnya, villa tersebut milik bos beliau yang amat kaya raya. Rumah dan villanya ada di mana-mana. Salah satunya berada di Puncak, tepatnya di daerah Cibogo. Yang mana villa ini juga disewakan untuk umum, supaya tidak kosong karena sangat jarang dikunjungi. Sebenarnya, villa ini sudah ada yang menjaga, yakni suami istri yang sudah cukup tua. Tapi sebulan yang lalu istrinya meninggal, sehingga si bapak mencari teman bekerja untuk menunggu dan merawat villa. Bapak penunggu villa ini juga sudah tua dan sakit-sakitan. Bisa jadi aku dipersiapkan untuk menggantikannya kalau dia pensiun nanti. Kata Pak Iwan juga, pemilik villa sangatlah baik orangnya. Dia selalu mengutamakan kesejahteraan orang-orang yang bekerja dengannya. Bagaimana, Mat? Kamu mau tidak? Kan tidak terlalu jauh juga dari rumah, jadi bisa pulang kapan saja. Kalau kamu mau, biar saya bilang ke Pak Daniel. Tanya Pak Iwan memastikan. Pak Daniel adalah pemilik villa yang ditawarkan, sekaligus bos Pak Iwan. Aku yang sudah terlalu lama menganggur, tanpa pikir panjang lagi langsung mengangguk setuju. Beberapa hari setelah itu, Pak Iwan datang memberi kabar baik. Beliau bilang kalau bosnya setuju untuk mempekerjakanku atas rekomendasi baik darinya.
Aku semakin senang mendapat pekerjaan ini setelah mendengar upah yang akan aku terima setiap bulan. Nominalnya cukup besar buatku. Ditambah dengan tunjangan makan dan tempat tinggal. Aku ingat pasti, waktu itu bulan Juni tahun 2008. Aku pun mulai bekerja sebagai penjaga villa di Cibogo, kawasan Puncak Bogor. Jalan masuk menuju villa tidak susah. Kalau dari arah Bogor, kira-kira 10 menit dari Gadok. Lalu ada pom bensin di sebelah kiri. Di situ ada belokan ke kanan. Dan dari belokan itu, sekitar 30 menit kemudian sudah sampai di villa. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di villa, aku langsung berkeliling melihat kondisi sekitar. Merekam setiap sudut di memori kepala. Gerbang depan tinggi dan besar. Halamannya sangat luas. Dengan hijau rerumputan menjadi pemandangan. Terdapat pula beberapa pohon besar tumbuh rindang di sekeliling bangunan besar. Villa besar berlantai 2 ini, bentuk bangunannya masih model lama. Mungkin usianya juga sudah tua, tapi masih terlihat sangat terawat dan bersih. Di sebelah kanan, ada bangunan seperti bungalow yang bentuknya memanjang, beratap tanpa dinding. Sepertinya diperuntukkan untuk kegiatan luar ruang. Ketika sedang asik menjelajah pemandangan, tiba-tiba pintu besar bangunan utama terbuka, lalu muncul seorang ibu tua dari dalam. Sejenak, perempuan tersebut memandangiku dengan tajam. Hati-hati nanti di lantai 2 ya. Ucapnya sejenak kemudian. Belum sempat aku mengucap salam, muncul seorang bapak tua mengagetkanku. Rahmat ya, ucap bapak itu sambil tersenyum. Seorang bapak bertubuh tinggi kurus dan berkacamata, dengan nyaris seluruh rambutnya beruban itu, mengenakan kemeja lengan pendek, celana panjang hitam. Kami pun saling memperkenalkan diri. Bapak yang sangat ramah ini bernama Pak Hendra. Usianya sudah 69 tahun. Saat aku diajaknya berkeliling, tidak kulihat lagi sosok wanita tua tadi. Mungkin kembali masuk ke dalam, atau melakukan kegiatan lain. Tapi, siapa sebenarnya? Bukankah penjaga villa saat ini hanya Pak Hendra saja? Aku simpan pertanyaan itu sambil berjalan mengikuti langkah Pak Hendra. Tampak beliau agak terheran melihat pintu rumah sudah terbuka, padahal kunci masih berada di genggamannya. Meski begitu, dia mampu menyimpan rasa aneh itu di hadapanku. Kami pun masuk melihat ruang demi ruang. Dengan sabar, beliau menjelaskan semua tentang villa ini dan segala isinya. Di lantai dasar ada ruang tengah besar, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada dapur di belakang. Sedangkan di lantai 2 ada 3 kamar tidur juga, 2 kamar mandi, ruang santai keluarga, dan teras besar memanjang dari kiri ke kanan. Teras ini menghadap pemandangan pegunungan Puncak yang sangat indah. Secara keseluruhan, benar tebakanku dari awal. Villa ini sangat bagus dan besar. Yang paling mencolok, kebersihan villa dan lingkungannya membuatku terkesan. Dari sini menandakan kalau Pak Hendra adalah orang yang sangat rajin. Setelah selesai dengan ruang utama, beliau mengajakku ke belakang villa. Di sana ada bangunan berukuran jauh lebih kecil dari bangunan utama, tapi tidak terlalu kecil juga. Nah, di rumah itu nanti kamu akan tinggal. Kamar kamu sudah saya siapkan, tinggal masuk saja. Begitu kata Pak Hendra sambil menunjuk ke rumah itu. Lalu kami melangkah ke sana dan memasukinya. Rumah yang ukuran bangunannya nyaris sama dengan rumah orang tuaku di Cibinong. Ada ruang tengah, 2 kamar, dapur, dan 1 kamar mandi. Rumah yang sangat nyaman untuk tinggal. Setelah itu, Pak Iwan menyuruhku beres-beres dulu. Beliau meninggalkanku dan menunggu di bungalow untuk ngobrol lagi di sana. Begitu Pak Hendra beranjak, aku merasa seperti ada orang berjalan melintas di dalam ruangan, yang kemudian terdengar pintu salah satu kamar berderit. Aku yang penasaran langsung mencari tahu, apakah ada orang lain di dalam. Tapi tidak ada siapapun. Seluruh ruangan kosong. Hanya saja salah satu pintu terbuka.
Aku tidak berpikir macam-macam dan langsung membereskan semua barang bawaanku. Setelah itu, aku menemui Pak Hendra yang menungguku di bungalow. Beliau menjelaskan kalau tugasku setiap pagi membersihkan seluruh tempat ini, baik di luar maupun di dalam villa. Termasuk halaman depan juga halaman belakang. Intinya, tugas kami adalah menjaga villa agar tetap bersih, nyaman, dan aman. Kami juga akan melayani, serta memenuhi semua kebutuhan para tamu penyewa villa. Kurang lebih begitulah tugasku. Menurut Pak Hendra, penyewa villa paling banyak berasal dari kalangan keluarga besar dan grup kecil kantor atau perusahaan. Setelah selesai menerangkan, Pak Hendra mulai bercerita tentang kehidupan pribadinya. Sudah hampir 30 tahun lamanya beliau bekerja di villa ini. Tepatnya sejak orang tua Pak Daniel, sang pemilik villa, masih hidup. Selama bekerja, beliau didampingi oleh istri tercinta. Dan selama itu mereka tinggal di rumah kecil belakang villa. Ibu Rina, itulah nama dari almarhumah istri Pak Hendra. Meninggal sekitar 2 bulan yang lalu karena sakit keras yang diidap bertahun-tahun lamanya. Raut sedih masih tergambar jelas di garis wajah tua itu. Kemudian Pak Hendra mengeluarkan dompet, lalu menunjukkan selembar foto lusuh. Foto istri tercinta yang masih diabadikan. Cukup banyak yang beliau ceritakan tentang sosok istrinya. Betapa mereka saling mencintai dan menyayangi, sampai maut memisahkan. Aku sendiri hanya terdiam dan terus mendengarkan. Hari itu juga, aku dapat menebak kalau Pak Hendra kelihatan tidak sehat. Beliau sering batuk-batuk sambil memegang dadanya. Ketika aku bertanya tentang hal itu, beliau tidak menggubris. Aku hanya bisa menyarankan agar mengurangi merokok. Sejenak kemudian beliau pamit untuk beristirahat. Aku yang ditinggal sendiri, memandang langkah gontainya hingga menghilang di ujung villa. Tapi tidak seberapa lama kemudian, sosoknya kembali lagi. Kali ini aku merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan. Berulang kali aku mengajaknya bicara, namun beliau hanya berdiam seperti orang bisu. Seketika, aku menjadi merinding. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam keadaan setengah takut, aku pun berpamitan kembali ke kamar. Dan lagi-lagi, Pak Hendra menjawab dengan mendehem saja. Di tengah kebingungan, aku beranjak meninggalkan bungalow. Dan mendadak suasana menjadi sangat mencekam. Yang semula tenang, kini datang angin kencang. Memainkan rambutku yang mulai memanjang. Saat aku menoleh, Pak Hendra sudah tidak ada di tempat. Dan ketakutanku semakin menjadi ketika melihat sosok tinggi besar berada tidak jauh dari tempat tersebut. Sosok dengan badan penuh bulu dan mata menyala merah itu memandangku dengan tatapan mengerikan. Sontak saja tubuhku bergetar hebat. Beruntung, sosok tersebut menampakkan diri tidaklah lama. Karena dalam hitungan detik, terdengar mendehem persis seperti suara Pak Hendra, lalu menghilang bersama berhentinya angin. Dengan segera, aku menuju kamar, dan kali ini bau wangi melati begitu kuat menyengat hidung, seakan mengejarku yang dalam kondisi ketakutan. Beberapa saat kemudian, aroma itu menghilang, berganti dengan aroma busuk yang menyengat. Sebelum aku membuka pintu, sekelebat bayangan melintas di samping. Tapi tidak ternampak siapapun di sekitar. Aku yang sangat ketakutan bergegas untuk masuk ke dalam, mencoba menenangkan pikiran agar bisa beristirahat dengan lelap. Kembali, aku dikejutkan dengan sesuatu yang membuat jantungku berdebar kuat. Tiba-tiba saja terdengar suara keran yang mengucur deras dari kamar mandi. Disusul terdengar suara orang mandi yang sangat jelas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang pasti, aku hanya diam di atas ranjang tanpa berani mengecek. Dan malam pertama berada di villa, aku seperti diteror sosok-sosok tak kasat mata, termasuk suara-suara menakutkan yang mengganggu. Malam itu pun aku lewati tanpa bisa terpejam hingga pagi buta.
Mulailah hari-hariku bekerja di villa itu. Rutinitas setiap pagi, Pak Indra selalu mengetuk pintu kamar membangunkanku untuk sholat subuh. Setelah beribadah, kami langsung bekerja. Pekerjaan pertama adalah menyapu seluruh halaman, yang mana banyak dedaunan kering berjatuhan dari atas pohon besar yang ada. Kemudian membersihkan luar dan dalam villa. Aku sendiri disuruh membersihkan lantai 1, sedangkan Pak Indra di lantai 2. Selalu seperti itu rutinitasnya. 1 minggu, 2 minggu, hingga tidak terasa 1 bulan berlalu. Selama itu, aku tidak lagi mengalami gangguan layaknya di malam awal. Aku sudah merasa nyaman dan betah bekerja di villa ini. Pak Indra benar-benar orang yang baik. Sama sekali tidak pernah marah meskipun beberapa kali aku lalai dalam bekerja. Hingga suatu hari kesehatan Pak Indra memburuk. Aku pun mendapat bayaran lebih karena harus mengerjakan semua seorang diri. Aku menaiki lantai 2 saat selesai dengan ruangan lain. Suasana mencekam kembali kurasakan di lantai ini. Saat itulah aku teringat dengan seorang wanita renta yang kutemui di awal tiba di villa. Yang dengan jelas sosok tersebut berucap bahwa aku harus berhati-hati jika berada di lantai 2. Ingatan itu membuatku menyusuri dan membersihkan ruangan dengan mengucap salam. Dan ketika masuk di salah satu ruangan, aku melihat samar-samar ada orang berada di sudut ruangan. Meski tidak terlalu jelas, namun wajah mereka sangat kukenal. Beliau adalah Pak Hendra dan Bu Rina yang sudah meninggal dunia. Berulang kali aku menyalakan lampu, tapi Bohlam tetap dalam keadaan mati. Sini nak, ikut kami. Suara menggema itu pasti milik Bu Rina. Aku masih terpaku, tidak sepenuhnya sadar tentang apa yang baru kulihat. Ketika muncul sosok perempuan berambut panjang. Sosok dengan baju putih itu tiba-tiba saja muncul dan duduk di sebuah kursi. Rambutnya yang sangat panjang sampai lantai dibiarkan terurai. Sesaat kemudian, sosok Bu Rina melambaikan tangan, memberi isyarat agar aku mendekat bergabung bersama mereka. Seperti terhipnotis, aku mulai melangkahkan kaki ke arah mereka. Aku merasa kalau lantai agak lembab. Aku pun bersinjit dalam melangkah, karena takut jika terpeleset. Mat, Rahmat. Aku tersentak ketika suara Pak Indra terdengar dari luar ruangan. Disusul suara batuknya. Dan di saat itulah, semua sosok tak kasat mata di depan lenyap. Aku segera keluar menemui Pak Hendra, lalu menanyakan tentang kesehatannya. Tapi bukan jawaban yang aku terima. Melainkan, beliau menyuruh agar aku kembali menutup pintu. Dan setelah itu kami pun beranjak ke lantai bawah. Dengan terus batuk-batuk, Pak Hendra menyuruhku agar berjalan lebih cepat. Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Duduklah, Mat. Ucap Pak Hendra begitu sampai di ruang utama. Begitu kami duduk berhadapan, beliau mulai membuka suara tentang tujuannya ke villa. Sebenarnya, pihak dokter menyuruhnya beristirahat saja di rumah. Namun karena semalam mimpi buruk, maka beliau pun tetap menemuiku. Ada rasa khawatir yang dirasakan. Pak Hendra menuturkan bahwa beliau bermimpi bertemu istrinya, Bu Rina, di ruangan tersebut. Sang istri menangis terseduh dan berharap Pak Hendra mau menemani. Dan jikalau menolak, maka penjaga baru yang dipanggil untuk menemani. Dari situlah, Pak Hendra merasa tidak enak dan datang ke villa menemuiku. Yang menurutnya, aku dalam keadaan berbahaya jika beliau tidak segera datang. Permisi. Seorang perempuan renta bersanggul menghentikan cerita Pak Hendra, lalu menyuruhnya agar segera masuk. Bisa kita langsung ke ruangan saja, Pak? Ucap perempuan itu. Pak Hendra bangkit mengajakku. Kami kembali menaiki tangga menuju lantai 2. Dan dengan perlahan, dibukalah ruangan yang bagiku sangat lembab itu. Aroma melati semerbak memenuhi ruangan. Disusul bayangan sosok perempuan yang sangat menyeramkan.
Tanpa bicara sepatah kata pun, sang perempuan renta langsung masuk menuju sebuah kursi. Yakni di mana aku melihat penampakan sosok perempuan dengan rambut panjangnya. Sejenak kemudian, wanita renta itu memegang kursi dengan kuat. Bebaskan Rina. Dia bukan bagianmu. Ucapnya kemudian. Seketika itu, terdengar suara tawa menggema. Namun itu tidak berlangsung lama. Ketika sang wanita renta mengeluarkan sesuatu dari saku baju, suara tawa itu berubah menjadi geraman ketakutan, lalu menghilang sangat cepat. Tampaknya, semua proses sudah selesai. Karena setelah itu kami kembali ke lantai bawah untuk berbincang. Wanita renta tersebut adalah Nyai Almia, yakni seorang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Pak Indra menceritakan bahwa sosok kuntilanak tersebut merupakan penghuni kamar. Karena sering mengganggu dan menampakkan diri, maka ayah Pak Daniel pun mencari orang pintar untuk mengusirnya. Tapi tidak satupun orang pintar yang mampu, karena sosok tersebut sudah ada sebelum villa dibangun. Selain itu juga memiliki pengikut yang tidak kalah menakutkan. Hingga datanglah ayah Pak Daniel pada Nyai Almia, yang dari beliaulah sosok tersebut bisa ditangani. Namun tidak diusir, melainkan dipasung pada tempatnya, sehingga tidak bisa keluar ruangan dan mengganggu penghuni lain. Meski begitu, kekuatannya masih utuh, sehingga pengikutnya sering berkeliaran mencoba melepaskan. Dan mungkin dengan menyandera arwah Bu Rina, sosok itu akan melawan Nyai Almia. Yang pada akhirnya Pak Indra menelpon Pak Daniel, lalu menceritakan tentang mimpi buruk yang dialami. Dari situlah, hari ini Pak Indra datang disusul Nyai Almia. Sedangkan Pak Daniel tidak bisa datang karena sedang berada di luar kota. Kamu tidak usah takut. Awal bulan Syuro nanti, kamar itu akan kembali aman. Karena hari itu adalah hari akhir dari kekuatannya. Dan bukan hanya kamar itu saja, tapi semua tempat pun akan aman. Ucap Nyai Almia. Obrolan terhenti saat Pak Indra batuk berat dan mengeluarkan darah kental. Segera aku membawanya ke rumah sakit. Akhirnya, Tuhan punya kehendak. Awal bulan November 2008, Pak Indra menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Tidak bisa dipungkiri kalau aku sangat terpukul dengan meninggalnya Pak Hendra. Ditinggal sendirian ketika sudah merasa nyaman untuk bekerja berdampingan dengannya. Tapi roda hidup harus terus berputar. Pemilik villa berkata, dia akan mencari satu orang bekerja lagi untuk menggantikan posisi Pak Hendra. Aku sangat senang kalau ada teman-teman yang berkenan membawa keluarga besar atau bersama teman kantor untuk menginap di sini.